saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di Kristenku Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Pak Daud Tony, di mana Pak Daud Tony di sini berbicara dan membuka suara untuk berita-berita yang viral, itu kecurangan pemilu. Dan inilah tanggapan Pak Daud, apakah benar ada kecurangan dalam pemilu? Dan mungkin langsung aja kita ke pembicaraannya bersama Bapak Daud Tony. Mari kita simak videonya. Malam, Abraham, di mana nih Abraham? Kita doa dulu Pak, santai Pak. Thomas di mana? Lagi check up Pak. Oh, cek apa? Rutin Pak tiap bulan. Oh, kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, Amin. bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas gelapan, dan nama Yesus dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Gimana? Gibra, haleluya. Puji Tuhan Pak Daud. Bagaimana, ada kabar baru Pak Daud? Kan saya beritahu tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, sudah beritahu kalau cawapresnya Gibran Raka Bumi Raka 95% menang. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Dan saya beritahu 2 tahun yang lalu capresnya nanti militer, cawapresnya itu Gibran Raka Bumi Raka 95% menang. Kan kalau orang sudah ngerti, kan capresnya militer hanya Prabowo. Betul? Kan sudah saya beritahu juga. Yes. Capres militer pasukan khusus, komando pasukan khusus. Kan hanya satu orang yang Prabowo. Hanya Prabowo. Nggak mungkin Ibrahim kan? Nggak mungkin saya Pak. Iya, betul? Betul. Jadi gimana Pak Daud ke depan? 1 putaran? Sudah 1 putaran lah ini. Iya, karena masih keluar-keluar Pak. Biasa, gugat menggugat di MK itu biasa. Biasa. Tapi kan kalau kemenangan hampir 60% ya. Sekarang 57 Pak. 57 apalagi 57 udah. Itu aja 50 plus 1 aja. 50 plus 1 aja udah kuat. Apalagi ini 57. Jauh. Oh iya. Betul? Betul. Misalnya ada kecurangan dikit-dikit aja. Maksimal hanya berapa? 1 apa 2%. Betul Pak Daud. Kan kecurangan itu hampir ada di semua calon, betul enggak? Ya. Berarti prediksi Pak Daud benar ya Pak? Iya. Kalau kecurangan itu, kecurangan apa? Start waktu, kecurangan apa? Money politik, kecurangan apa? Macam kecurangan banyak juga arti kecurangan, betul enggak? Betul Pak. Betul? Betul. Nah, kalau yang tidak curang, ya bagus. Tapi hampir semua, arti hampir kan artinya tidak semua, betul? Tidak semua. Bapak Jokowi juga udah kasih tahu Pak, kalau curang tinggal lapor. Kalau curang lapor kan selesai. Ya. Misalnya ribut-ribut, kecurangan itu berapa persen sih? Maksimal hanya 1-2%. Tidak mempengaruhi ke pemenang 57%. Betul. Jauh banget Pak. Jauh banget gitu loh. Betul. Betul? Betul. Nah, tapi curang atau tidak curang yang tahu hanya Tuhan. Iya. Betul. Betul? Betul. Nah,
Kalau curang, tidak semua curang, tapi hampir semua curang. Hampir loh ya. Betul? Iya. Maksudnya hampir berarti ada yang tidak dong. Ada yang calonnya. tidak. Ada calon yang tidak dong, Pak. Betul? Nah, tapi yang jelas kalau presidennya Prabowo berarti tahun 2025 aman. Abraham, Ini barusan Pak Abraham WA katanya mati lampu di tempatnya Pak Daud. Ini saya bakti Pak Daud. Mati lampu di tempat Pak Abraham, tiba-tiba mati lampu bentar katanya. Tempatnya Abraham mati lampu nih Bakti. Iya Pak Daud. Nah, sekarang Bakti ambil alih. Iya Pak Daud. Jadi Bakti, Iya Pak Daud. jadi ini satu putaran kan berarti. Kemungkinan cuma satu putaran ya Pak Daud ya. Nah, nanti itu ada demo, gelombang demo biasanya nanti bulan Mei. Bulan Mei. Nah, tapi aman. Moga-moga tidak demo. Yes. Nah, biasanya karena apa? Sekarang kan demo ada aturannya, harus lapor dulu. Iya Pak Daud. Otomatis kalau lapor dulu kan langsung siaga penuh. Militer maupun polisi yang militer, aparat semua sudah siap. Yes. Berarti aman. Aman. Jadi Mei itu ada gelombang demo, biasanya gitu. Karena yang menang Pak Prabowo, wah otomatis nanti ditunggangin biasanya gitu. Oh yes. Ditunggangin politik. Nah, tapi itu sudah diantisipasi sama Bais, BIN, itu sudah antisipasi semua. Yes. Dari jadi kemungkinan kapan saya Pak Daud ya? berarti bulan Mei aman. Sampai pelantikan presiden kita doakan semua aman. Nah, tapi yang jelas Bakti tahun 2025 aman. Ekonomi resesi pun tetap aman karena presidennya mengambil keputusan di atas normal. Di atas normal. Maksudnya artinya apa? Kan ada orang pandai, ada orang lebih dari pandai, namanya jenius, betul? Yes. Nah, Pak Prabowo ini kenapa saya ngomong di atas normal? Dia pasti mengambil keputusan dengan cepat, tepat, karena dia dari militer, tidak terpengaruh oleh intervensi luar negeri, intervensi internasional, nanti berhubungan hukum HAM, hukum macam-macam. Dia utamakan pasti satu, negara aman, rakyat aman, ekonomi jalan. Pasti dia utamakan negaranya dulu. Yes. Dan dia pasti adalah presiden yang siap mengambil resiko. Apapun alasannya, dia akan ambil keputusan untuk menyelamatkan negara. Makanya 2025 itu kita perlu presiden di atas normal. Yes. Nah, kenapa di atas normal? Kalau normal mengambil keputusan masih mikirkan intervensi luar negeri, intervensi internasional, intervensi
DPR MPR luar dalam. Nah, padahal harus mengambil keputusan kalau terjadi sesuatu hal, betul? Betul Pak Daud. Nah, Prabowo itu adalah orang yang pasti mengutamakan negara, keselamatan negara melebihi nyawanya. Dia siap pasang badan untuk negara. Kenapa saya berkata demikian? Karena almarhum Edi Wibowo berkata, untuk mendapatkan seorang jiwa prajurit yang berkorban untuk negara seperti Prabowo, itu langka sekali untuk zaman sekarang. Yes. Yes. Ngerti? Iya Pak Daud. Berarti prediksi Pak Daud gimana 2025? Yes. Aman, Aman. karena presidennya Prabowo. Yes. Haleluya. Nah, ini presidennya bukan Prabowo, 2025 ekonomi gimana? Tidak aman. Dampaknya banyak ya Pak. Karena kan khawatir dengan intervensi luar dalam atau intervensi partai, apalagi kalau presidennya petugas partai harus Wah. lapor dulu sama ketua partai, kan repot. Kepentingan bangsa Pak. Dan Prabowo ini sebagai presiden nanti dia lebih mengutamakan negara. Kenapa? Sisa hidupnya untuk mengabdi negara, karena sisa hidupnya dia untuk negara, dan cita-citanya kalau dia misalnya meninggal adalah dicatat sebagai pernah menjadi presiden Indonesia, dan yang kedua menjadi seorang pahlawan. Amin. Dan otomatis mendapat penghormatan tertinggi, bintang Mahaputra. Haleluya. Nah, putra terbaik bangsa. Terbaik bangsa. Itu cita-citanya Pak Prabowo. Kenapa? Dia semua sudah ada, untuk apa lagi? Mosok umurnya mau di atas 1000? Betul Pak. Kalau kita kuat itu 100 tahun, itu pun berat sekali, betul enggak? Betul. Nah, 70 tapi kata ingat, Alkitab. tapi ingat ya, ada yang mengatakan nanti Pak Prabowo nanti umur 1 tahun 2 tahun nanti meninggal. Saya beritahu, kalau ada orang ngomong demikian, justru sama Tuhan umurnya diperpanjang. Karena umur tuh yang tahu hanya Tuhan. Setuju enggak? Betul. Betul? Betul Pak. Kalau ada yang mengharapkan kematian, justru enggak mati-mati. Nggak mati-mati. Justru apa? Nggak mati-mati. Tidak mati-mati. Matinya nunggu apa? Waktunya Tuhan. Yes, ada tanggalnya masing-masing Pak. Jadwal tanggal udah diatur Tuhan kan. Iya betul. Kan ada yang ngomong sampai nanti kira-kira Pak Prabowo Ya. 1 2 tahun meninggal. Belum tentu, malah umurnya panjang. Kenapa umurnya panjang? Kan gini, yang mengharapkan kematian justru tidak mati-mati. Yang takut mati, mati duluan. Mati cepat beneran. Karena apa? Karena Prabowo ini adalah prajurit komando. Jiwa komando itu melekat dalam dirinya. Betul Pak. Jadi prediksi Pak Daud untuk 2025 gimana? Aman. Aman. 2025 aman ya Pak. Kalau presidennya Prabowo. Prabowo. Kalau bukan gimana Pak Daud? Wes, siap-siap masuk ke jurang resesi ekonomi. Haleluya. Untung Tuhan udah jawab Pak. Sekarang jadi Prabowo presiden. Jadi Prabowo bisa 2 tahun 3 tahun Pak Daud. Nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Umur, waktu itu lahir dan mati itu urusan Tuhan. Betul? Betul. Tapi yang jelas Prabowo akan gunakan sisa hidupnya benar-benar untuk negara. Sekarang udah 60% Pak. 60,49% Prabowo. Jadi itu udah susah dibantah, betul enggak? Betul. Ini Pak. Ya. Oh, sekarang udah berapa persen? Ini Pak, 60. Oh, turun lagi. 57 ya.
Tadi sempat naik. Belum stabil ya. Oh ini. Oh, maaf, ini udah 60% ininya Pak. Data yang masuk ya. Jadi udah ndak usah ribut-ribut, yang kalah terimalah kenyataan. Amin. Tapi yang saat ini tahun ini ekonomi bergerak karena banyak bagi-bagi, betul enggak? Bagi-bagi apa Pak? Ya bagi-bagi sembako lah, bagi-bagi serangan fajar lah, Serangan banyak fajar. pembagian. Nah, tahun depan nggak ada bagi-bagian lagi. Udah habis. Karena apa? Ekonomi real, roda ekonomi berjalan real nyata tuh tahun depan. Tahun depan ya Pak. Mulai normal lagi ya Pak. Nah, kalau penting tuh gini, ekonomi itu aman, roda ekonomi berjalan. Kalau aman nomor satu dulu, baru ekonomi bergerak. Kalau negara Lalu aman ya. Presiden Pak Prabowo pasti dia mengutamakan aman dulu, karena dia dari seorang prajurit, seorang militer, seorang jenderal. Nomor satu itu aman dulu. Ya. Kedua, perut nyaman dulu. Perut nyaman. Pertama aman, kedua perut apa? Nyaman. Nyaman. Nah, makanya nomor satu itu apa? Ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan Pak. Jadi ini pengalaman saya beritahu. Berarti yang pertama kali ngomong cawapres Gibran 95% menang kan saya 2 tahun yang lalu. Betul? Betul. Di YouTube-nya kita Pak. Dan orang mau teriak apapun ya silahkan lihat 2 tahun yang lalu kan. Iya. Sekarang pembuktian. Waktu yang membuktikan, betul? Betul. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat. Waktu yang apa? Membuktikan. Membuktikan. Yes. Berhasil ya Pak. Berhasil. Tenang-tenang aja. Berarti Pak Daud turun lagi untuk mengamankan Indonesia? Saya udah ngomong sama kawan saya Mayor Jenderal Glenny Karupan bahwa saya mau kembali berdoa, jalan-jalan, nikmati hidup, makan durian, makan ayam goreng, jalan-jalan. Haleluya. Nah, tapi sewaktu-waktu negara tiba-tiba ditelepon lagi, saya siap untuk membela, berjuang untuk negara saya. Amin. Haleluya. Jadi, tapi saya tidak mau full stay kayak zaman Pak SBY 10 tahun. 10 saya tahun. maunya bebas. Maunya bebas. Untuk Saya AHY juga- Pak, ada prediksi apa Pak Daud? Gini ya, Mas AHY ini 5 tahun ke depan, nah itu adalah ininya dia, kesempatannya dia. Saat ini adalah belajar untuk pematangan namanya. Pematangan. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, terusan cara melangkah. Nah, kalau saya Mas AHY sama Ibas, saya sering komunikasi sama Mas Ibas. Karena Mas Ibas ya di Baskoro dekat dengan almarhum Edi Wibowo. Oh iya. Jadi otomatis selama Pilpres ini komunikasi saya, WA saya itu selalu sama Mas Ibas. Edi Baskoro. Termasuk koalisi Demokrat Gerindra. Kan saya sama Glenny komunikasi Ibas, William Mandik itu salah satu orang pentingnya Demokrat. Mandik ya, William Mandik, usahaan Mas Ibas. Nah itu untuk saya komunikasi dengan Gerindra untuk koalisi waktu Pilpres. Jadi komunikasinya itu saya, Mayor Jenderal Glenny Karupan, Romulus Simbolon, nah itu kawan-kawan lama semua. Yes.
Nah, di situ saya beritahu Mas Ibas ngasih pandangan. Nah, termasuk saya yang menyuruh keluar dari tempatnya koalisi yang pertama Anies. Nah, waktu itu Keluar saya dari ngomong sama koalisi itu masuk ke Prabowo ya Pak? Jadi waktu itu sebelum menyatakan keluar dari koalisi Anies nomor 1, saya beritahu sama Mas Ibas. Waktu itu saya ngomong sama Mandik, saya beritahu, 1, beritahu Pak SBY, jangan sama Anies. Nah, waktu itu langsung saya ngomong, kenapa Pak Daud? Beritahu, saya pendapat wasiat almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk menjaga 2 putranya, untuk selalu mendapatkan yang terbaik, yaitu 2 putra almarhum, yaitu AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mas Ibas. Jadi saya bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan 2 putra almarhum. Jadi beritahu sama Pak SBY supaya koalisinya tidak ke nomor 3, tidak ke nomor 1, tapi ke nomor 2. Yes, jadinya pindah. Terusan, kenapa Pak Daud? Karena pasti menang, saya bilang gitu. Jadi yang menjamin kemenangan itu saya. Nah, kalau tidak percaya, boleh tanya sama Mas Ibas. Yes, orangnya masih ada. Orangnya masih hidup. Masih hidup. WA-nya juga sering WA sama saya. Saya ngomong, saya yang menjamin Mas Ibas pasti menang. Waktu itu saya ditanya, gimana Pak Daud bisa masuk parlemen enggak Demokrat suaranya? Kalau ke nomor 1, ke nomor 3 pasti tenggelam, saya bilang gitu. Kak Demokrat, tapi kalau nomor 2 pasti menang dan pasti masuk parlemen. Dan terbukti, silahkan tanya sama Mas Ibas, bener enggak saya ngomong demikian? Jadi waktu koalisi Demokrat dengan Gerindra, saya menjamin Prabowo pasti menang. Yes. Dan terbukti kan? Menang sekarang, telak. Dan saya ditanya, apa dasar kemenangannya? Saya beritahu, kuncinya di Cawapres Gibran. Gibran ya Pak? Nah, kunci kemenangannya adalah dukungan dari, ingat, Gibran. Yes. Orang ribut apapun, dengerin. Gibran jadi Cawapres, dukungannya dari mana? Orang yang suka Jokowi. Jawa Tengah pasti pecah, saya bilang gitu. Betul. Waktu saya ngomong Jawa Tengah pasti pecah, Mas Ibas dengar sendiri, pasti menang, saya bilang gitu. 1000%. 1000%. Dan sekarang udah terbukti kan? Yes, 1000%. Kalau enggak percaya, tanya sama Mas Ibas. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dan waktu saya di Kementerian Pertahanan, itu tahun 2022, waktu itu Mayor Jenderal Glenny Kerupan ngomong sama saya, itu kawan sahabat saya waktu di Kementerian Pertahanan. Dia ngomong sama saya itu gini, Mas, ini gimana? Puan capres, cawapresnya Prabowo, gimana? Pasti kalah, saya bilang gitu. Jadi waktu itu capresnya rencana itu Prabowo. Puan, cawapresnya Prabowo. Saya ngomong pasti kalah. Pasti kalah. 100%, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya ngomong, tapi kalau mau menang, ini Mayor Jenderal Glenny Kerupan saksi hidup. Ini pendapat saya. Cawapresnya Gibran pasti menang. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo. Itu boleh ditanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Orangnya masih hidup. Masih hidup. Kalau Gibran Pak, menurut penerawangan Pak Daud, Gibran, apa ada kesempatan jadi capres? Sama Pak Muldoko pun tahun 2021 saya ngomong,
cawapres terkuat pasti menang. Nah, paling kuat, saya bilang gitu. Wahyu ke Prabowo di sana. Nah, kalau cawapresnya siapa? Gibran. Ya. Saksi hidupnya ada Rudi, temannya Pak Muldoko. Dengar sendiri dia. Cawapresnya Gibran. Pasti menang. Dan Pasti menang. Baru sekarang saya buka di media sosial. Karena udah terbukti. Sudah terbukti. Iya. Makanya saya ngomong capres terkuat 95% kalau Gibrannya cawapres. Karena sebenarnya saya udah ngomong sama Glenny Khairupan 100% menang. Karena dukungan dari apa? Ingat, Jokowi. orang-orang yang suka dengan Presiden Jokowi, Ya. yang suka dengan Pak Jokowi, yang mengidolakan Pak Jokowi, ingin kelanjutan Pak Jokowi, pasti ke Mas Gibran. Betul. Betul, Pak. Dan Presiden tidak kampanye dan tidak memihak, tetap menang. Ya. Betul? Betul. Jadi Presiden tidak kampanye, tidak memihak, Gibran itu tetap menang. Menang. Kenapa tetap menang? Karena banyak orang suka dengan Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Dan termasuk saya. Padahal suka Pak Jokowi ya? Karena saya punya kepentingan. Karena kalau Pak Jokowi presiden, Solo tambah aman, tambah maju. Dan kalau Mas Gibran jadi wapres, Solo lebih diperhatikan juga Jawa Tengah. Haleluya. Karena rumahnya dia di Jawa Tengah. Jadi saya itu yang mengusulkan Mas Gibran. Pertama kali ngomong itu ke Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden di rumahnya Pondok Indah. Boleh tanya sama beliau, dia masih hidup. Setelah itu ngomong ke Mayor Jenderal Glenny Khairupan di 2022 itu di kantornya di Kementerian Pertahanan. Nah, boleh ditanyakan, orangnya masih hidup. Nah, ketiga sama Mas Ibas Edi Baskoro. Waktu itu saya ngomong, kalau Demokrat mau masuk parlemen harus gabung sama Prabowo, pasti menang dan pasti lolos masuk parlemen. Sekarang sudah terbukti 7% lebih. 1000%. Nah, kalau enggak percaya, tanya sama Wilan Mandik, salah satu orang penting Demokrat, dan termasuk tanya sama Mas Ibas Edi Baskoro. Orangnya masih hidup dan sering jalan-jalan. Berarti Pak Daud yang mengusulkan Gibran ke Pak Jokowi. Pak Jokowi betul, Pak? Saya waktu itu mengusulkan ke Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Oh, berarti Mayor Jenderal Glenny Khairupan yang ngusul ke Pak Jokowi ya? Saya waktu itu mengusulkan Mayor Jenderal Glenny Khairupan itu saya ngomong kalau mau menang cawapresnya Gibran. Oke. Kalau enggak percaya, tanya sama Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Itu tahun 2022. Yes. Nah, sama Glenny disampaikan atau tidak, itu urusannya Glenny. Nah, kalau sama Mas Ibas, waktu itu kan bingung mau masuk ke nomor 1 apa nomor 3. Karena waktu itu kan mau jadwal pertemuan dengan nomor 3 untuk ke PDIP. Mas Ibas tanya sama saya, gimana Pak Daud? Langsung ke Prabowo. Nanti saya akan atur sama Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Jadi saya langsung terjun ke lapangan untuk mengatur, menjembatani, menegosiasi langsung ke Glenny Khairupan untuk koalisi antara Demokrat dan Gerindra. Yes. Dan WA-nya masih ada. Buktinya masih ada ya, Pak? Dan orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Boleh ditanya? Boleh ditanya. Dan waktu itu saya ngomong, saya menjamin pasti menang. Dan pasti lolos dari parlemen.
Yes. Tapi kalau ke nomor 3, ke nomor 1 Satu hilang, saya bilang gitu. pasti kalah. Pasti kalah. Nah, akhirnya Mas Ibas, bahkan William Mandik ngomong ke Pak SBY juga, dia Pak Mandik ngomong ke SBY juga. Nah, langsung Mas Ibas, udah oke, langsung saya ngomong ke Jenderal Glennie Kelupaan, saya minta tolong diterima. Saya Glennie ngomong siap menerima 24 jam katanya. Langsung koalisi. Dan saya ngomong sama Mas Ibas, pasti menang. Pasti menang. Tapi kan saya kalau di media sosial ngomong 95% supaya enggak diributi. Sekarang boleh Pak, pasti menang karena udah berhasil. Betul? Betul. Nah, jadi waktu itu tanya 1 apa 2 putaran. Nah, kalau 1 itu berat, bisa 2, tapi tetap menang, saya bilang gitu. Nggak taunya 1 putaran selesai. Menang telak. Jadi orang-orang yang saya sebutkan ini semua masih ada orangnya semua. Dan masih hidup. Dan boleh ditanya satu-satu. Haleluya. Yang mengundurkan diri bagaimana Pak Daud? Siapa? Yang mengundurkan diri. Nah, kalau mau mengundurkan diri ya silakan mundur kan. Malah yang terima kasih yang wakilnya. Kapan mundurnya? Kenapa enggak dari dulu mundur? Saya juga ingin cepat-cepat naik. Itu kan hanya untuk nakut-nakutin, bargaining, jual mahal. Haleluya. Jadi boleh ditanya sama boleh tanya aja sama Mayor Jenderal Purnawirawan Glennie Kelupaan sama Mas Ibas. Yang karena itu saya yang mengatur untuk supaya koalisi dan menjamin Demokrat pasti lolos parlemen. Pasti lolos. Dan sekarang terbukti lolos. Tahu enggak, sampai sekarang itu saya masih cinta dan sampai sekarang masih sayang sama keluarga Cikeas. Haleluya. Karena walaupun bagaimanapun almarhum Ibu Ani itu adalah komandan saya, pimpinan saya. Almarhum Edi Wibowo adalah pimpinan saya, komandan saya. Dan mereka berdua sudah memberi wasiat untuk menjaga 2 putra almarhum Ibu Ani, yaitu Mas Ahaye dan Mas Ibas. Sehingga saya harus memberikan jalan yang terbaik untuk kedua putra Ibu. Yes. Berarti Pak Daud masih komunikasi, masih menjaga ya Pak? Dan saya ngomong sama Mas Ibas juga, kalau diizinkan 2025 saya mau bebas dari sumpah saya, supaya saya bisa bebas hidup merdeka. Tapi tergantung Mas Ibas. Yes. Karena kan tugas saya untuk menyelamatkan Demokrat sudah aman. Yes. Berarti Pak Daud backingan Demokrat berarti ya? Apa? Berarti Pak Daud penjaga Demokrat juga ya? Enggak, saya hanya menjaga 2 putra Ibu. 2 putranya aja ya? Seperti yang diwasiatkan almarhum. Yes. Dan saya juga ngomong Mas Ibas, kalau diizinkan 2025 saya sudah dibebaskan dari sumpah. Loh, kenapa Pak? Kan saya disumpah untuk menjaga 2 putra Ibu, Mas Ahaye dan Mas Ibas. Kenapa berhenti Pak? Kalau dibebaskan kan saya bisa merdeka hidup, jalan menentukan pilihan hidup saya sendiri. Bisa merdeka. Tapi yang jelas penting tugas saya yang diberikan almarhum sudah saya kerjakan dengan baik. Betul. Untuk menyelamatkan 2 putra Ibu. Yes. Dan boleh tanya sama Mas Ibas sama Mayor Jenderal Glennie Kelupaan. Jadi saya menjamin
kalau gabung dengan Gerindra, koalisinya Prabowo pasti menang dan Pasti masuk menang. parlemen. Pasti menang, Pak. Nah, kalau kita ini disumpah itu pasti untuk sumpah waktu kita jaga presiden itu disumpah untuk Sumpah ya, menjaga presiden dan keluarganya. Yes. Nah, itu sudah aturan main protap prosedur tetap. Yes. Penting saya harap 2025 saya bisa bebas Bisa bebas kalau diizinkan. sama Mas Ibas. Bebas. Kalau enggak berarti lanjut, Pak. Kalau Mas Ibas ngomong, Pak Daud tetap lanjut menjaga kami berdua, ya saya harus jalankan amanat Ibu selanjutnya, menunggu perintah selanjutnya. Haleluya. Tapi yang jelas tugas saya untuk menyelamatkan 2 putra Ibu sudah saya kerjakan. Yes. Untuk koalisi menjamin kelangsungan demokrat. Berarti hasil sekarang udah nggak bisa diganggu gugat, Pak. Kenapa? Hasil capres. Berarti nggak bisa diganggu gugat lagi ya, udah mutlak ya. Lihat realconnya KPU. Ilkon KPU ya. Ini pendeta Maksikut ini. Pak Maksi tadi izin, Pak, dia keluar katanya. Ya, jadi sejarahnya koalisinya Demokrat dengan Gerindra itu seperti itu. Haleluya. Pak Daud tahu persis ya. Nah, karena kan saya yang ngatur supaya dan yang menjamin kemenangan untuk lolos dari ke parlemen. Oke, ada pesan nggak Pak Daud buat mungkin teman-teman caleg yang Untuk habis caleg pemilihan gagal, kemarin? untuk caleg gagal, saya kasih tahu jangan banyak minum Panadol. Tetapi ke gereja berdoa minta penyertaan kekuatan Tuhan. Amin. Berdoa minta kekuatan Tuhan ya, Pak. Sedangkan caleg yang berhasil jadi bersyukurlah pada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Karena Haleluya. tahun depan rumah sakit jiwa penuh. dokter yang untuk orang-orang stres, psikiater untuk orang-orang stres penuh. Penuh. Jadwal penuh ya, Pak. Iya. Oke, langsung ya. Oke. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.